Bayangkan, seorang kakek ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam rumahnya. Bukan karena kecelakaan, bukan karena bencana, tapi karena tidak ada satupun yang peduli. Ia hidup sendirian, tidak ada keluarga, tidak ada tetangga yang menyapa. Bahkan saat tubuhnya membusuk pun, tak ada yang tahu. Hingga baunya menyebar ke rumah sebelah. Ini bukan fiksi, ini kenyataan. Dan ini terjadi di negeri yang katanya menjunjung tinggi kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di podcast Pancasila dan Kehidupan Nyata. Di sini kita tidak bicara Pancasila sebagai teks hafalan, tapi sebagai nilai hidup yang harus kita wujudkan. Hari ini saya mengajak Anda semua merenungkan satu pertanyaan sederhana, tapi menyakitkan. Masihkah kita berperi kemanusiaan? Kita akan mulai dari satu kasus nyata seorang kakek yang meninggal sendirian di rumahnya. Namanya kakek WT. Usia 67 tahun, ia tinggal di sebuah rumah di Kota Malang, Jawa Timur. Istrinya sudah lama meninggal, anak-anaknya entah di mana. Ia hidup sendiri. Beberapa tetangga mencium bau tak sedap. Setelah 3 hari mereka mendobrak pintu rumahnya. Dan disitulah kakek WT ditemukan. Sudah tidak bernyawa. Rumahnya penuh sampah, obat-obatan dan debu. Kakek WT tidak pergi karena kecelakaan. Ia pergi karena dilupakan. Sayangnya, ini bukan satu-satunya kasus. Di Yogyakarta, kakek SR juga ditemukan meninggal sendirian. Di Bali, I Gusti Bagus Surya, seorang lansia usia 76 tahun, tewas membusuk di rumahnya. Bahkan ada kasus kakek yang hanya ditemani seekor anjing saat menghembuskan nafas terakhir. Kita sering menyebut diri sebagai bangsa yang beradab, yang berperi kemanusiaan. Tapi mari kita jujur. Apakah kita masih menjalankan sila kedua, Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab? Kata beradab bukan sekedar sopan. Ia berarti peduli pada sesama. Kita telah membiarkan lansia, orang-orang yang pernah menjadi pahlawan keluarga, mati dalam kesepian, dalam diam, dalam ketidakpedulian. Apakah kita terlalu sibuk untuk menengok tetangga? Terlalu sibuk scrolling media sosial, tapi tidak menyapa orang tua di seberang rumah? Kita hafal Pancasila, tapi Pancasila bukan untuk dihafal, tapi ia untuk dihidupkan. Hari ini saya tidak menyalahkan siapapun, tapi saya mengajak Anda, ya Anda semua, pulang nanti, entah pulang dari kantor bekerja, entah pulang dari pasar, entah pulang dari sawah, entah pulang dari sekolah, dari kampus, pulang dari manapun. Lihat sekeliling. Masih adakah tetangga lansia yang tinggal sendirian?
Sudahkah kita menyapa mereka minggu ini? Telepon orang tua. Bukan sekedar menanyakan kabar, tapi dengarkan cerita mereka. Jangan tunggu berita duka untuk mengingat. Bangsa ini tidak akan runtuh karena musuh luar, tapi karena kita lupa saling memanusiakan. Kakek WT memang telah pergi, tapi kisahnya harus menjadi peringatan keras untuk kita semua. Mari hidupkan kembali Pancasila, bukan di dinding, tapi di hati. Saya Bambang Kismanto, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jadilah manusia yang memanusiakan manusia lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.